lagi di Motor Fun Indonesia. Ini jadi yang kemarin ngomong-ngomong, mendingan X-Max, daripada SRGT mahal. Sini lu. Tonton ini videonya nih. Awas lu nonton sampai habis lu. Nah, betul. Kita mau ngebahas dua motor ini ya, walaupun secara kapasitas mesin sebenarnya nggak head to head. Jadi ya. ini kita nyamain ya, atau nemuin itu bukan dari segi fitur, performa atau dimensi segala macam lah. Kita nyamain dari segi harga ya. Iya, karena harganya ini 62 jutaan. Yang ini 61,5. Nah, ini. Ya walaupun ini kan generasi pertama ya. Ya. Ini ilustrasi aja karena kan sampai sekarang X-Max belum ada perubahan. Kalau yang secondnya sih emang udah di start dari berapa ya? 43, 45 kali ya? 43-45an sih. Iya. Wah, barunya baru 62. Ya anggap aja ini motor baru ya. Bentuknya X-Max, fiturnya sama, belum ada berubah. Warnanya aja generasi pertama. Oh, disclaimer dulu. Ini motor pinjaman punya teman kita, Riz. Jadi kalau nanti ada bannya kok udah pakai Pirelli, nah udah diganti. Udah slick gitu kan? Udah mau habis. Udah mau habis maksudnya iya. Terus ya, ada iya. aksesoris, terus lampu sennya diganti. Ini nih ada reflektor merahnya. Ada cat eye-nya juga. Ya karena emang motor orang gitu kan. Jadi harap maklum aja kalau udah ada sedikit modifikasi. Ya, cuma paling enggak unitnya utuh lah, standar. Udah langsung masuk bahasan aja, yuk. Ini bahasan pertama ya pasti dari fisik, Riz ya. Dari segi desain, dari segi tampilan luar, di mana dua motor ini sebenarnya konsepnya beda sih. Yang satu tuh konsepnya kayak Matic ala-ala adventure gitu, touring. Nah kalau ini tuh kayak lebih city touring atau lebih ke ya Matic gambot ya, sih sebenarnya. Iyalah. Tapi gitu secara kan. desain sih benernya dua-dua itu sama-sama garis sporty, desainnya sama-sama sporty gitu kan. Bisa Sportinya langsung kuat dilihat lah. nih. Dari tampang depannya ini. Nah, sama-sama sipit. lampu depannya ada ganda, terus lampu jauhnya di bagian tengah, sama-sama bagian di tengah juga. Nah, itu. Cuman Dia ada bagian LED. SRGT ini agak tinggi ya, Tinggi, karena emang wajar. konsepnya motor Konsepnya. ala Matic Adventure kan. Oh iya dong, harus jangkung gitu kan. Kalau X-Max ya kayak motor on road biasa pada umumnya lah. Pada umumnya. Dan kalau dilihat di depan nih, si SRGT kelihatan agak lebih kecil, karena kan dia velgnya ring 14 ya. Sedangkan X-Max kan depan 15, agak lebih gede. beda Jadi diameter ya. Iya, beda diameter. Terus di atasnya ini ya karena memang bodinya lebih gede ini sih, jadi kelihatannya tuh apa ya, lebih luas nih Bidangnya area luas sih. banget ya. Jidatnya luas nih. Jidatnya luas. Terus windshieldnya juga tinggi Sama-sama dan ada ini clear. windscreen dan udah pasti windshield standarnya lebih tinggi ini. Lebih tinggi ini, dan secara kemampuan buat nahan anginnya sih lebih ini ya, karena memang buat touring ya. Kalau ini sih city oke, buat touring juga bisa, tapi disesuaikan juga buat peruntukan buat belusukan tuh masih jadi nggak terlalu gerah banget. Kalau ini kurang lebih ya sedada atau seleher lah, Ya. tergantung tinggi orangnya juga. Kalau ini hampir Hampir dikit di semuka bawah ya. mata ya. Nah, betul. Terus Lanjut ke sisi tengahnya. Motor ini sama-sama bertulang tengah. Jadi decknya tuh sama-sama terpisah gitu ya. Sisi tengahnya sama-sama ada tangki, dan juga kita bisa lihat di kaki si pengendara itu benar-benar bisa ada dua posisi. Ntar kita akan jelasin di yang riding position. Terus setangnya sama-sama tinggi. Bedanya dia ini ditutup cover. SRGT telanjang. SRGT telanjang. Cuma di sini keren racer ya. Kayak kesannya tuh mewah banget gitu. Ada tulisan sih, Aprilia gitu, finishingnya sih embossnya. cakep ya. Yoi. Joknya sama-sama berunduk. Ada gundukannya gitu kan. Ada punuknya. Ada punuknya. Cuman memang kursinya kayak sofa, Ya wajar lah. Dia lebar wajar karena menyesuaikan dimensi motornya kan. Yang lebar, yang panjang nih panjang banget sih dan lebar banget sih. Kalau itu kayak lebih ramping ya, kayak ADV, kayak sedikit lebih gede dari Vario lah, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Bagian belakang dong. Oh, belakang. Belakangnya nih lumayan berbeda sih. Jadi kalau si SRGT itu buntung kelihatannya karena apa? Dia spatbornya model mudguard ya. Nempel di mesin di bawah itu sama di swing arm. Kalau ini dia nempelnya di bodi atas, ngegantung gini. Ya seperti pada Matic pada umumnya lah. Betul. Terus kalau desain lampu belakangnya sebenarnya sama-sama keren sih ya. Sama-sama punya daya tarik masing-masing. Yes, punya daya tarik masing-masing dan punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau si X-Max ini dia lampu belakangnya itu sama-sama sipit, bener-bener mirip banget kayak yang depannya. Kalau si SRGT ini, jadi kalau nyala tuh kayak lebar banget gitu, karena sebodi dia nyambung ya, karena kan terpisah di tengah ya. Iya. Gitu sih. Dan kalau dari bodi jelas si X-Max nih bodi belakangnya lebih lebar. Makanya ini sampai dikasih cover gini ya. Ini kayak riskan banget. Karena semua X-Max pasti lecet di bagian sini. Iya, karena paling nonjol gitu kan. Kalau di SRGT ada, cuman nggak semenonjol. Iya, masih banget dalam batas wajar lah. Masih lebih nonjol bodi depan kan? Betul, Lebih betul. lebar bodi depan. Oh ini lebih lebar bodi belakangnya nih. Lebar bodi belakang. Terus apa lagi? Oh, gue sih suka sama desain si footstep belakangnya si SRGT nih. Dia desainnya kayak menyatu dengan bodinya gitu. Nah, samar-samar gitu. Yoi, kalau pas keturun tuh kayak gabung sama decknya lah. Sedangkan kalau si X-Max kan bener-bener kayak ya biasa kayak, aja gitu. Terpisah gitu kan. Kayak dan dia ramping banget ya.
Gitu. Terus apalagi dari segi desain ya? Knalpot. Kalau knalpot sih ini X-Max ya gede banget, gede nih. Gedenya gede bohong ini coy. Iya sih. Karena ini cover sih sebenarnya. Covernya yang bikin kelihatan gede banget gitu kan. Ya, kalau Terus SRG itu sih proporsional ya bentuknya. proporsional dan dia emang posisi knalpot itu nenggak banget gitu loh. Dangak. Dangak banget. Terus SRG itu ada spakbor juga. Apa tuh namanya? Mudguard. Ya itulah spakbor kolong. Spakbor Spakbor kolong. kolong. Jadi ruang mesinnya akan lebih bersih. Jadi kotorannya akan tertahan. Kalau si X-Max kayaknya lowong Nggak ada aja. lowong aja, cuman dia ada kayak kepetnya gitu lah. Kira-kira begitu untuk desain. Kalian suka yang mana nih? Masuk ke babak kedua. Babak kedua. Oh iya, babak kedua. Jadi maling pertarungan ya. Oke. BTW kalau desain berarti tadi mana-mana? Selera lah ya. Selera kalau Jadi desain satu sama lah ya. sama, betul. Betul. Babak Oke. kedua kita masuk ke fitur. Fitur dari depan kita lihat apa ya dari depan? Lampu-lampu. Aprilia SRGT lampunya udah full LED, baik di lampu sen, DRL, lampu utama, lampu dekat, lampu jauh, lampu rem, lampu sen belakang, sampai lampu plat nomornya semua udah LED. Lengkap ya. Lengkap, full. Kalau X-Max, Hmm. dia lampu depan belakang udah LED. Oke. Tapi lampu sen aslinya masih bolam, cuman ini depan udah diganti nih aftermarket nih. Tuh kan dia aja pengen ganti yang LED. Terus apa lagi? Speedometer. Terus speedometer sudah full digital dengan rangkaian informasi yang Lengkap ya. cukup Iya. lengkap Negatif dan display pula, kan? dilihatnya jelas ya, negatif display, latarnya hitam gelap. Ya oke lah. Ya kalau di X-Max ya kanan kiri itu masih jarum. Kiri Oke. di speedometer, kanan tachometer, Hmm. tengahnya layar LCD kayak kalkulator lah warnanya. Iya, modelnya kayak kalkulator sih Tapi emang informasinya sih lumayan lengkap. Nggak kalah sama itu, ada feedback trip, oil trip, sih. terus waktu berkendara, Lumayan average, lah ya. kecepatan rata-rata, Jam, jam, suhu udara, Suhu udara. lengkap sih. ya TCS juga ada indikatornya. lumayan lah ya. Terus apa lagi Di ya? setang-setang nih, ada apaan setang-setang? Stang, ada lampu dekat, lampu jauh. Ada. Oh, ada start stop system di sini guys. Nah, sini nggak ada. Karena di Matic 2,5 tuh belum ada yang pakai teknologi kayak gitu kan. Belum, karena ini kan masih pakai dinamo starter kan. Betul. Terus sedangkan kalau fitur si start stop ini kebanyakan Matic ini pakainya udah pakai dari generator lah. Jadi biar suara starter juga halus, nggak ada suara putaran dinamo gitu. Terus apa lagi ya? Engine cut off ada, Ada nih juga yang cut off. engine cut off, starter, sein, klakson, standar lah sama mode. Oh iya, buat ngatur speedometer bisa dari saklar. Kalau itu nggak bisa kan? Ngatur speedometer. Ini ada. Oh ada ya? Oh, Ada iya. lah. Trip itu ya? Trip sama info. Oh, iya. Satu tombol ada dua fungsi. Betul. Terus juga ada apa lagi ya? Traction control nggak punya kan? Tentu saja tidak disematkan di sini. Mas ada traction control. Iya. Masalahnya kan motor adventure kan, kalau pakai traction control kayaknya kita nggak bisa bersenang-senang di jalan off-road lah. Ya itu alibinya lah ya. Terus juga ABS. Oh iya ABS. ABS-nya di sini hanya satu channel Di depan, depan aja. doang. Ini dua channel depan belakang. Ya, karena itu dia juga kalau lagi di off-road kita nggak bisa kepot-kepot kalau dua channel gitu. Itu alibi yang kedua. Terus sebenarnya ada juga ya. Ini dia. Apa tuh? Oh iya. Si Aprilia ini masih pakai anak kunci konvensional, cuma udah dilengkapi chip di dalamnya teman-teman, jadi udah iMobilizer. Jadi kalau pakai dibobol ke kayak udah kunci T biasa, itu nggak akan bisa nyala mesinnya walaupun speedometernya hidup. Kalau X-Max udah keyless. Itu udah defaultnya udah keyless ya. Defaultnya udah keyless. Terus buat buka jok juga dari kunci kontak itu juga. Oh, tapi ada yang beda. Apa tuh? Kalau itu tuh masih konvensional, pakai kabel ditarik, seling. Ah. Kalau itu udah elektrik. Woi, jadi ada servonya. Gitu. Kalau itu kan masih, ditekannya masih rada kencang gitu kan. Iya bener juga sih. Tapi kan kebuka. Terus di bawah setang, Oke, di bawah Yamaha stang. X-Max ini punya dua konsol penyimpanan yang gede. Ini Gede dalam banget banget. Terus yang di kiri Aha. dia terintegrasi sama kunci kontak. Jadi nggak bisa dibuka sembarangan tuh. Jadi kalau nyimpen barang-barang mungkin HP atau dompet, Lebih jadi nggak bisa aman dibuka di kiri sembarangan. ya? Iya, benar. Karena Dan dia dia- ngikut kontak ya. Dan di dalam ada power outletnya juga. Yang ini ada juga tempat penyimpanan, tapi emang sangat minimalis ya, bisa dibilang sangat minimalis karena Kiri doang emang kiri doang dan cuma bisa muat HP atau yang segede HP lah. Nah, dia jadi penyimpanannya tuh tipis gitu. Terus juga ada power outlet di sini. Nah, enaknya power outletnya udah model Type A, USB Type A. Jadi langsung colok kabel aja, nggak perlu penambahan si Pakai bongkol-bongkolan ya. bongkol lighter itu gitu. Cuma Oke. ya emang kecil banget, bener-bener nggak bisa nyimpen. Ya paling kalau nyimpen receh cuma berisik ya. Godakan. Dari gerodakan. Terus di tengahnya tentu aja ada Tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar. Nah, ini mah nggak usah diomongin dah ya. ya,
Namanya buat touring on road kan. Itu berapa kapasitasnya ya? Pokoknya gede dah, 10 liter lebih. Lihat di bawah, lihat di bawah. 9,1 nih, sedang juga buat motor segini. Terus fitur lagi apa ya? Oh, bagasi kali ya? Coba lihat bagasi. Satu-satu kita lihat. X-Max dulu. Berapa nih kapasitasnya guys? Gede banget. Kayaknya hampir 40 ya? 30-an, aduh. Gede banget sih ini. Ini benar-benar 2 helm masuk dan tengahnya masih lega banget ya. Nah, ini bisa buat naruh jas hujan. Jas hujan, lap, sapu tangan, sarung tangan, nih helm. Mandiin bayi juga masuk bisa. Dan ini dia enaknya sih. Ada lampu kulkasnya sini. Fungsi nggak fungsi sebenarnya sih. Agak redup juga jalan. Agak redup juga ya. Gitu. Tapi ya. buat touring sih akomodatif banget. Banget sih. Dia menyesuaikan dimensi motornya yang emang panjang gitu kan. Coba SRGT. SRGT. Nah, kalau ini emang lebih kecil, wajar sih lebih kecil karena kan menyesuaikan dimensi motornya. 28 ya? Oh, 28 sih, 25 dong. Oh, 25. Iya, ini 25 liter. Muat helm di sini. Cuma emang habis tuh di sini cuma segini doang nih ruang buat naruh barangnya. Karena di sini udah full helm, full face masuk, half face masuk. Yang penting shell-nya nggak terlalu besar. Tuh. Dan dia nggak ada lampu kulkasnya ya. Ya buat harian mah udah lebih dari cukup ini mah, gitu kan. Terus di kaki-kakinya dia sebenarnya mirip-mirip sih. Sok di depannya piranti pengeremannya. Tapi soknya beda loh. Oh ini iya loh. benar. Yang ini tuh model kayak model motor sport. Sampai sini ya? Yoi, segitiganya atas bawah. Efeknya Berat stangnya. buat beloknya susah. Ntar kita ngomongin di handling lah. Oh, itu kita ngomongin di handling. Kalau ini modelnya masih kayak motor pada umumnya lah, segitiga aja ada di bawah. Ini sama asnya lumayan gede sama-sama ya. Pasti di atas 30 mm. Tapi cakramnya cakapan Aprilia nih. Yoi. Model gelombang kan. Wavy bergelombang dengan ukuran 260 mm, besar juga lumayan. Kaliper 2 piston sama-sama sama-sama 2 piston, belakang si X-Max 1 piston, coba gede. Ini 2 piston. 2 piston. Selang remnya guys. Oh iya. Ini udah braided, steel braided. Jadi udah model rajutan gitu yang model baja. Kalau ini dia bawaannya masih model karet. Terus suspensi belakang juga modelnya sama-sama nggak ada yang pakai tabung. Sama-sama nggak ada tabung, sama-sama culun banget anjir gitu kan. Ya lah, cungkring banget ternyata ya. Cungkring banget. Tapi sama-sama udah punya preload. Ini 5 setelan preload, ini juga 5 setelan preload. Seperti itu. Tinggal disesuaikan sama pengendaranya aja. Jadi fitur siapa yang menang? Ah. Ini kayaknya ya. Full LED, selang rem braided, full digital, speedo. Cuma ini ABS 2 channel. TCS. Bagasi gede. Bagasi gede. Aduh. Satu sama lagi lah. Sama lagi, berarti dua-dua ya? Oke, jadi itu part pertama ya? Pertarungan yang sangat ketat gitu kan. Antara dua motor ini walaupun beda genre, cuma emang budgetnya, harga barunya tuh sama mirip ya. Jadi kalau yang mau beli tuh agak bingung nih, mau yang X-Max yang udah banyak, atau Aprilia aja yang baru sekalian gitu kan. Dan dengan brandnya yang kesana lebih premium gitu nah, rasanya gitu kan. Europe punya kan? Europe punya ya. Ya sampai saat ini berarti kedudukannya masih sama ya, imbang ya. Imbang dua-dua ya. Karena di satu sisi ini ada fitur juga yang unggul, di satu sisi X-Max juga fitur yang unggul. Dan ini part pertama teman-teman, habis ini kita akan lanjut ke part 2 untuk pertarungan selanjutnya. Itu akan mempertarungkan apa kita? Posisi riding, riding, sama performance. Kayaknya ini yang rada ketat nah, ya. ini punya daya tarik masing-masing juga nih. Benar. Cuman hasil akhirnya kita lihat di video selanjutnya. Nah teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk nyaksiin part 1 dan part 2-nya ya. Kalau gitu jangan lupa di like video ini, di komen, di subscribe biar ntar part 2-nya gak ketinggalan, nyalain lonceng notifikasi juga. Bisa mampir-mampir juga ke channel lain kita, ada Autofa Indonesia untuk yang lihat mobil-mobil, ada channel TikTok, Motofa Indonesia, dan apaan? Website Autofan.co.id. Yes, untuk baca-baca berita menarik mengenai motor, mobil terbaru, dan hal-hal lainnya. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya, part 2.